Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang semangat. Belum makan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwat dan akhwat yang saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus anggota DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang hadir, anggota Dewan, Ketua Fraksi dan seluruh jajarannya, dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, saya merasa bangga, bahagia melihat kerja keras antum selama beberapa hari ini dan membuat media mainstream, beberapa stasiun TV, bahkan cukup banyak yang saya ikuti memuat berita-berita kursus singkat ketahanan nasional. Setahu saya belum ada satu fraksi bahkan partai pun yang melakukan ini. Jazakumullah khair. Inilah pentingnya gagasan, ide, brainstorming, diskusi, munculkan ide-ide yang brilian, gagasan yang bagus. Akan muncul sesuatu yang membuat kita bangga. Kita mampu mengukir sejarah di negeri ini. Dan antum semua layak, pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan, insyaallah. Sebab dengan ide yang bagus, gagasan yang brilian, kolaborasi akan memunculkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berbicara ketahanan nasional, pasti didahului dengan wawasan kebangsaan itu sendiri. Tidak mungkin akan menjadi seseorang yang akan membela negeri ini, ketahanan nasionalnya juga bagus, kecuali memiliki wawasan yang bagus. Kalau kita tanya tentang wawasan, antum pasti sudah mendapatkannya beberapa hari ini. Sederhana saja, cara pandang seseorang, individu ataupun kelompok tentang bagaimana membangun, mengutamakan persatuan dan kesatuan, siap bersama-sama untuk membangun negeri ini, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semua juga hafal yang demikian. Tapi pertanyaannya, siapa yang mempraktikannya? Dan kalau kita ikuti ajaran-ajaran Islam, dan semua kita sudah melakukan, pasti kalau seorang Muslim nasionalis. Pasti itu. Kalau dia seorang Muslim kemudian tidak nasionalis, ya dipertanyakan Islamnya. Kalau seorang Muslim, pasti menjaga kerukunan dengan tetangga, menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, tamu tetangga dihormati. Nilai-nilai dasar dalam membangun ketahanan nasional ada pada diri seorang mukmin. Yang kita lihat apa yang terjadi, ya cara berpikir sebagian tokoh-tokoh kita, nanti juga akan saya jelaskan. Ini gagal paham tentang apa yang namanya wawasan kebangsaan, apa yang namanya ketahanan nasional. Seorang anak bangsa kerjanya apa? Mendahulukan kepentingan orang lain, mengutamakan persatuan, menjauhkan perpecahan dan seterusnya. Dan itu nilai-nilai Islam. Bayangkan ada seorang anak, sederhana saja. Saya ingin langsung action di lapangan, contoh-contoh di lapangan. Ada seseorang bawa mobil, rupanya dia migran. Cari tempat parkir, daripada nabrak dia parkir aja. Baru saja dia parkir, ada seorang anak usia 11-12 tahun mengetok jendelanya. Pak, mau saya bantu untuk parkir? Enggak nak, saya masih
migran. Kalau gitu kasih saya uang 2.000. Ini belum marketkan mobil udah minta uang lagi. Tapi daripada ribut, kepala lagi pusing, kasih aja uang 2.000. Sambil dia ngeliat di spion di anak tadi. Dia lihat di spion anak ini jalan-jalan menemukan seorang tua yang lagi bersandar di tiang listrik, ya di tempat parkiran lah. Terus sebentar anak beli, ada di situ orang jualan gorengan, diantar ke orang tua tadi. Kemudian si anak kembali lagi ke bapak tadi, Pak sudah siap parkir? Saya mau tanya, tadi kamu terima uang terus beli gorengan buat apa itu? Kemudian kamu ngasih gorengan tadi pada orang tua. Apakah dia orang tuamu, kerabat kamu? Tidak Pak. Saya ini penjual koran, cuma hari ini hari libur, nggak ada koran yang saya jual. Cuma saya punya simpanan uang 1.000. Tapi saya tadi melihat orang tua itu buka puasa, hanya minum air, kesian saya. Uang beli gorengan 1.000 nggak cukup, jadi saya minta sama bapak 2.000. Nah, saya kasihkan semua untuk orang tua tadi. Coba anak usia belasan tahun, tapi punya DNA, mining, tambang yang bagus. Tersentuh si bapak tadi. Ini buat kamu udah 20.000. Enggak Pak, saya diajari sama ibu saya nggak boleh minta-minta. Sebenarnya profesi saya ini bukan tukang parkir. Ya, profesi saya bukan ini. Jadi saya memang jualan. Dan ibu saya melarang saya minta-minta. Bapak masih mau parkir? Enggak nak. Kalau begitu saya minta izin deh mau jemput adik saya yang sudah selesai saat ini tahfidz Quran. Bayangkan coba. Siapa anak ini? Di rumahnya memang terjadi ketahanan nasional yang bagus, ketahanan rumah tangga. Nilai-nilai didapatkan dari ibunya. Al-ummu madrasatun iza adataha. Ibu itu madrasah di situ. Saya inginkan ya para akhwat juga bangun ketahanan keluarga. Munculkan anak-anak yang menjadi anak yang pejuang ke depan. Kalau kita tidak merubahkan negeri ini kepada yang bagus, siapa lagi? Ini contoh sederhana. Belasan tahun, saya kasih contoh yang lain. Ini cerita seorang nenek yang masih usia ya mendekati 50 tahun ke atas, bukan nenek-nenek sekali. Belanja dia di pasar. Dompet dia kecil lah, belanja. Ketika mau dibayar, hilang dompetnya. Isinya mungkin sekitar 500.000. Ya udah nggak jadi, uangnya nggak ada. Pulang dia di rumah, bongkar-bongkar, cari sisa-sisa uang dia, dapat 70.000. Dia suruh beli cucunya yang usia 10 tahun, belilah nak. Beli kacang hijau, kemudian belikan gandum sedikit. Sisanya beli gandum lah. Dimasak sama si ibu tadi sampai suara baunya itu, bau masakan tadi enak sekali. Si cucu ini nunggu. Jadi diantar ke orang-orang miskin yang ada di situ. Si anak ini bilang, ini kerja apa nenek saya ini? Udah uang hilang. Terus sisa uang pun dimasak, dibagikan pada fakir miskin. Si anak tadi tanya, nek kok begini? Udahlah, sabar aja. Setelah sholat asar dia ngetuk pintu. Terus ada di pasar, di toko-toko yang jualan di pasar datang salah satu anak. Nganterkan dompet dia yang jatuh itu ditemukan. Dan tahu ini dompet si nenek ini. Diantar ke dia. Bukan hanya itu. Paman si anak pun datang dari kampung membawakan titipan uang untuk si nenek ini dan hadiah yang lain. Jadi kenyataannya si nenek ini atau si ibu ini tidak banyak ilmu. Tapi memang jiwa untuk membantu dan dia yakin orang kalau memberikan pasti dia akan dapat tambahan dari Allah, balasan dari Allah. Si anak ini tumbuh kembang, dia masuk pesantren. Dia mendapatkan dalil-dalil. Berinfakah kamu, Allah akan balas infak kamu. Berbuatlah kebaikan, pasti Allah akan berbuat kebaikan padamu. Dan engkau kalau berbuat kebaikan, engkau lah yang mendapatkan manfaat. In ahsantum li anfusikum. Jadi orang kalau berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi wawasan kebangsaan itulah yang membuat seseorang itu siap untuk bela negara.
siap membangun ketahanan nasional, dan siap untuk berbuat kebaikan. Muncul dari wawasan tadi. Kalau wawasannya rendah, maka juga kemampuan dia untuk melaksanakannya pun rendah pula. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemahaman ini kemudian dilakukan secara kolektif, secara jama'i, secara bersama-sama. Dia akan memunculkan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Dan antum semua saya yakin mampu untuk mewujudkannya. Takbir! Tidak secara individu, kita lakukan secara bersama-sama. Sepulan melakukan akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan nilai-nilai Islam ada di situ semua. Kesatuan, kebersamaan, berbuat baik, mencintai. Mars PKS ini luar biasa. Mewujudkan pemimpin yang mencintai negeri ini dan mencintai rakyatnya. Jadi dengan wawasan kebangsaan, saya yakin bahkan partai politik pun bisa melakukannya. Kita bisa duduk dengan partai-partai lain, terutama di daerah-daerah tertentu. Contoh di Papua umpamanya. Ini salah satu contoh. Kita nggak perlu berebut. Kita cari mana pemimpin yang memang siap untuk melayani rakyat. Udah kita sepakati. Di samping juga menghemat anggaran. Kalau enggak kita capek juga. Carikan pemimpin yang semua sepakat sipulan. Buat terobosan baru. Kita duduk dengan semua partai. Jadi tidak perlu sampai membuat lawan kota kosong dengan permainan uang. Tidak. Lawan kota kosong tapi semua kita sepakat dia layak untuk memimpin wilayah ini. Terobosan. Supaya tidak terjadi di masa-masa yang akan datang, kita datang di daerah tersebut, bupatinya, terutama bupati, nggak ada di daerah. Kita tanya mana bupatinya, lagi di Jakarta. Di daerahnya cuma seminggu, mungkin di Jakarta, mungkin bahkan di luar negeri sampai 2-3 minggu. Kalau pemimpin yang semacam ini, kapan bangsa ini akan meraih kesejahteraan? Nggak akan selesai-selesai. Jadi saya berharap munculkan terus gagasan dan ide yang brilian. Dan itu akan muncul kalau kita sering berdialog, sering berdiskusi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita inginkan pemimpin-pemimpin yang jadi sebagai eksekutif atau memimpin satu lembaga-lembaga terkait. Jangan memunculkan kata-kata ya seperti agama adalah musuh Pancasila umpamanya. Atau muncul salam Pancasila. Ini gagal paham. Pemimpin yang sukses adalah yang sudah bagus dan diterima oleh masyarakat, jangan diganggu lagi. Ditingkatkan silahkan. Yang kurang-kurang sempurnakan. Yang gagal ya diganti, dirubah, munculkan ide yang baru. Tapi yang sudah jelas diterima oleh masyarakat dan nyaman semuanya, pakai diganti. Yang pantas adalah bukan itu, dia yang diganti. Nah itu lebih pas. Yang jelas-jelas baik, ya sudah hormati, sudah berjalan puluhan tahun nyaman. Yang kurang-kurang pun ya jangan diganti juga, perbaiki. Tinggal ditambah sana dan sini. Saudara-saudara sekalian, saya inginkan dengan pemahaman ketahanan nasional tadi, bangsa ini punya imunitas. Sebab kita hidup dalam era globalisasi. Ya. Akan masuk paham-paham dari luar, bermacam-macam. Bahkan pasar bebas Asia, bahkan dunia. Bagaimana bangsa ini tidak terkoyah idealismenya, keyakinannya. Bahkan tugas negara pun menjaga ya agama yang ada di negeri ini. Ekonominya juga demikian.
Bagaimana masyarakat ini mencintai produk-produk dalam negeri, dicintai. Karena pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional cukup kuat. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Bangga dengan produk dalam negeri, mencintai negerinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua ini bisa terjadi asal kursus-kursus semacam ini terus digalakkan. Dimulai dari PKS, muncul dengan partai-partai yang lain. Merata. Sehingga masyarakat kita ini tidak mudah untuk diterobos dan dilemahkan dari semua sisi. Dan insya Allah kitalah yang nanti mendapatkan sedekah jariah ke depan biiznillah. Saudara-saudara sekalian, kalau saya melihat bagaimana globalisasi yang ada sekarang ini dan kita semua merasakannya, upaya melemahkan ya kekompakan antar anak bangsa. Ya, bahkan antar partai satu pun juga akan dirusak juga. Kita di PKS pun merasakan. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi demikian. Kita lihat di partai A, B, C, D pun bagaimana partai-partai tersebut pecah. Ya, semakin mengecil. Tapi saya yakin kita semua insya Allah akan solid. Kita semua juga akan selalu membuat satu soft yang satu. Dan kita akan selalu bangga dengan negara kita, bangga dengan partai kita, bahkan kita bangga dengan keyakinan kita. Kitalah yang insya Allah akan meraih kemenangan di masa-masa yang akan datang. Biiznillah. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya teruskan, saya mau baca pantun dulu. Kelihatannya antum kalau sering dengarkan pantun itu hati jadi lembut. Walaupun semangat juga tinggi juga. Merah merona buah delima, jangan dipetik sebelum tua. Kursus singkat ini bukti cinta kita. Cinta PKS untuk Indonesia. Kelihatannya antum ini lebih senang pantun dari ceramah. Udah 3 hari diceramain terus. Apalagi wawasan kebangsaan itu lagi. Tak paham kita. Kalau bukan karena tinta, tak akan jadi selembar puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan terselenggara kursus ini. Allahu Akbar. Kita pidato nggak di-upload, ini ke upload terus. Tambah lagi satu, tapi yang ketiga ini saya inginkan antum munculkan prestasi antum di masyarakat. Siap? Jangan dengerin pantun tapi nggak ada prestasi. Memasak ikan di dalam peti, paling enak dicampur terasi. Antum semua etalase partai harus kerja keras, tampilkan prestasi. Ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi sekali lagi bahwa keyakinan kita, agama kita membuat kita insya Allah terdepan di bangsa ini. Contoh real di masyarakat. Saudara-saudara kita membangun lembaga pendidikan dan sukses terdepan di masyarakat. Saudara-saudara kita juga bergerak di bidang charity, sosial, terdepan di masyarakat. Di politik kita belum terdepan. Saya ingin seluruh potensi yang antum miliki dan peluang sangat besar. Ketika kita di luar pemerintahan, memang tantangan pun besar. Tapi yakin, semakin besar tantangan, semakin besar peluang. Siap untuk mewujudkannya? Siap! 2024 tidak lama lagi. Tadi Ketua Fraksi sudah mengatakan bahwa kita punya peluang besar untuk menjadi partai besar di 2024. Dan itu harus kita lakukan sejak sekarang.
Karena peluang yang besar menjadi partai yang besar perlu kerja yang keras dan kerja yang besar dan kerja yang sustainable. Dan usia kita sudah di atas 20 tahun lebih. Dan itu sudah layak menjadi partai terbesar di negeri ini biiznillah. Olehnya itu perlu kerja keras, kerja ikhlas, kerja ihsan, kerja itqan, dan bekerja bersama-sama. Buktikan kepada masyarakat bahwa PKS adalah milik kita semua, milik umat, milik bangsa ini. Kalau antum mampu membuktikannya, antum mampu meraih yang namanya kasbul qulub, antum mampu mengambil hati masyarakat. Tidak perlu kita sibuk dengan posisi A, B, C, D, tapi bagaimana kita meraih masyarakat, hati mereka untuk mencintai partai ini. Dan saya yakin ke depan mereka akan mencintai kita dan memilih partai ini biiznillah. Siap bela Islam? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Siap jaga NKRI? Siap cinta Indonesia? Siap cinta rakyat Indonesia? Takbir! 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 Merdeka! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kursus singkat ketahanan nasional yang sudah dijalankan selama 3 hari, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemudahan, kejayaan, kebahagiaan dan sedekah jariah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma yassir umurana. Amin. Allahumma qdi hawaijana. Amin. Allahumma inna khalqun min khalqik. فلا تحرم عنا بذنوبنا فضلك يا أكرم الأكرمين. أكرمنا يا الله ولا تخزنا وقونا ولا تضعفنا واشف مرضانا واسترنا يا الله بسترك الجميل في الدنيا والآخرة واختم لنا بالحسنى وإلى جنتك الفردوس الأعلى يا الله بغير حساب. ألف بين قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وانصر المستضعفين والمضطهدين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.